Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rabbi 'azza wa jalla thalathata khisalin fa a'tani ithnataini wa mana'ani wahidatan. Sa'altu Rabbi 'azza wa jalla alla yuhlikana bima ahlaka bil umama qablana fa'ataniha. Wa sa'altu Rabbi 'azza wa jalla alla tudhira 'alaina 'aduwan min ghairina fa'ataniha. Wa sa'altu Rabbi 'azza wa jalla alla yalbisana syi'an faman'aniha. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dicintai Allah, alhamdulillah Allah berikan kesehatan kita pada pagi hari ini bisa hadir di masjid yang mulia ini. Allah ceritakan majelis taklim ini seperti raudhatun min riyadil jannah. Rasulullah sampaikan ini adalah sebuah raudhah min riyadil jannah, sebuah taman di antara taman-taman surga insyaallah. Kalau di taman kita kan asik ya, angin semilir gitu ya, sejuk dan sebagainya. Ini angin dari kipas angin juga alhamdulillah. Ya kadang-kadang bikin ngantuk gitu ya, alhamdulillah karena bangun tidur jadi kita semangat ya. Kita bersyukur masih bisa bersujud kepada Allah karena keindahan yang paling indah dalam hidup adalah indahnya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini saya hanya bercerita ya. Di Madinah, di tanah suci Madinah itu ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Ijabah, kurang lebih 2 kilo dari Masjid Nabawi. Di sini sudah pernah berangkat ke tanah suci ya, insyaallah ya. Ya sudah. Yang ingin berangkat lagi angkat tangan. Nah, ya. Angkat tangan. Saya doakan ini ya. Ya Allah, yang angkat tangan pada pagi hari ini, mudahkanlah untuk berangkat ke tanah suci. Amin. Mudahkannya Allah segera dengan saudara-saudaranya. Amin. Mudahkan ke tanah suci dengan keluarganya. Amin. Ya, silakan. Saya doakan semoga berangkat ke tanah suci ya, sering-sering datang ke sana. Anda bisa bersujud di depan Ka'bah, sujud di raudhah, ada raudhah sana ya. Raudhah ya. Agar pandangan kita juga pandangan yang insyaallah ya menyejukkan karena sering dipakai sujud di raudhah. Semoga ketemu saya Bu ya. Amin amin. Tiap tahun saya berangkat ya. Ikadin, nah ini bisa lagi ikadin ya. Nanti bisa daftar ke Ustaz Hasan, Ustaz ditemani ya untuk tawaf dan sa'inya. Karena ikadin kerjasama dengan travel ya untuk keberangkatan ke tanah suci. Terserah dengan siapapun, intinya adalah bahwa kita semoga bisa sering-sering berangkat ke tanah suci. Amin. Ini wajah-wajah yang sudah sepuh-sepuh ini. Ya. Semoga ya, saya punya jamaah di Al-Akbar itu, Masjid Al-Akbar ya. Itu ibu-ibu tiap tahun berangkat. Siapa yang berangkatin? Yang berangkatin adalah anak-anaknya. Gantian. Anaknya ada 5. Jadi yang tahun ini dengan anak pertama, berikutnya kedua, lalu ketiga gitu ya. Ini luar biasa, anak-anak yang soleh, yang selalu yang membahagiakan orang tuanya dengan beribadah di tanah suci. Jamaah sekalian,
ada masjid namanya Masjid Al-Ijabah sebelah timurnya Masjid Nabawi. Tahu Baqi ya? Nah, kira-kira di baliknya Baqi itu ada namanya Masjid Al-Ijabah. Ijabah itu artinya apa? Ijabah artinya dikabulkannya doa-doa, ya. Bahwa mengapa masjid itu disebut Al-Ijabah? Itu ada ceritanya itu, ya. Masjid itu dikatakan Al-Ijabah karena Rasulullah pernah berdoa di tempat itu. Berdoa di tempat itu cukup lama. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, Anda begitu lama berdoa. Doa apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah menyampaikan, "Sa'altu Rabbi azza wa jalla salasata khisalin." Saya tadi berdoa cukup panjang, minta 3 hal. 3 hal. 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Nah, menarik ini ya. Sahabat jadi penasaran. "Ya Rasulullah, doanya apa itu?" Kata Rasulullah, ini ada di dalam kitab Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-An'am. Kata Rasulullah, yang pertama, "Sa'altu Rabbi azza wa jalla alla yuhlikana bima ahlaka bihi al-umama qablana." Aku meminta kepada Allah, janganlah umatku ini nanti dibinasakan seperti umat-umat terdahulu. Fa'atoniha, Allah mengabulkan. Nah ya, doa yang pertama ini dikabulkan, bahwa umat Islam tidak akan binasa, habis gitu ya, seperti umat terdahulu. Tidak akan habis oleh banjir, tidak akan habis oleh hujan batu, ya kan ya, seperti umat dahulu. Dan Maha Suci Allah, ya, Allah letakkan kita umat Islam pada tempat-tempat posisi-posisi bumi yang sangat indah dan sangat menjadi incaran banyak orang, ya. Jadi Allah luar biasa ya, meletakkan umat Islam itu di bumi-bumi yang betul-betul sangat strategis, sangat bagus, diincar banyak orang. Indonesia ini diincar banyak orang ini. Anda bayangkan Belanda itu dari Eropa ya. Anda tahu Eropa petanya itu ya. Itu menuju ke sini ini. Oh, jauhnya luar biasa. Naik pesawat aja berapa jam, Mas? Berapa? 16 jam. Bayangkan, naik pesawat itu 16 jam. Waktu itu belum ada pesawat. Mereka pakai kapal. Berapa bulan itu? Jadi jauh-jauh mereka dari Belanda datang ke Indonesia itu untuk mencari apa? Kekayaan alam. Ya. Kekayaan alam. Ini diincar orang-orang Belanda. Portugis juga sama kan? Jadi mereka itu mengincar kita. Ini adalah Allah jadikan ya. Allah jadikan tempat yang luar biasa ini adalah mayoritas umat Islam. Luar biasa ya. Ini sebagai bukti janji Allah tidak akan dibinasakan oleh sebuah musibah. Arab, Ustaz, Arab bagaimana, Ustaz? Oh, Arab itu juga incaran orang sedunia itu. Di bawah telapak kaki mereka itu terdapat minyak yang sangat-sangat besar dibandingkan negara yang lainnya. Makanya rata-rata Amerika, Eropa, ya, itu mereka minta minyak dari Arab. Suplai terbesar minyak di dunia itu dari Arab. Oh ya. Yang di sana itu adalah mayoritas umat Islam. Oke. Poin pertama ya, kita bersyukur nih Indonesia, waduh, tanah dan batu jadi tanah dan batu jadi tanaman gitu ya. Dilempar aja itu sudah langsung tumbuh gitu ya. Ditancapin tak lo tumbuh gitu ya. Ini nikmat yang luar biasa. Kita beruntung berada di Indonesia. Ya. Jangan terlalu melihat orang lain. Ustadz, enak ya tinggal di Jepang gitu ya. Di sana negara yang modern dan sebagainya. Enak tidak enak itu sawang sinawang jemaah sekalian. Betul ya? Yang sudah pernah hidup di Jepang, sudah pernah hidup di Korea gitu ya. Apa kata mereka?
Ya enak di Indonesia, Ustaz. Gitu ya. Enak di Indonesia. Kalau kata para mahasiswa sudah kemana-mana gitu ya. Bener Ustaz, enak di sana, tetapi tetap ya tanah air itu jauh lebih indah daripada bukan tanah air sendiri. Hujan batu di negeri sendiri lebih indah dari hujan emas di negeri orang lain. Nah, gitu kata-kata mereka ya. Jadi kelihatannya enak, tapi paling enak itu di sini. Makanya Anda bersyukur ya sekarang ada di sini. Yang kemarin jadi TKI, alhamdulillah sudah pulang, ya kan? Ya, memang gajinya gede, tapi enak di sini. Oke, jemaah sekalian, yang kedua sekarang doa Nabi. Kata Rasulullah, "Wasa'altu Rabbi azza wa jalla alla tudhiru alaina aduwan min ghairina." Aku meminta kepada Allah, janganlah umatku ini dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Fa'atoniha, Allah kabulkan. Oh ya. Jadi umat Islam ini kalau berhadapan dengan orang non muslim ya, perang gitu ya, Allah menangkan gitu umat Islam. Ini janji Allah, saudara. Janji Allah ya. Bahwa setiap peristiwa besar Allah berikan kemenangan. Kalau zaman Nabi ada peristiwa Badar, peristiwa Uhud, peristiwa Khandaq, peristiwa Fatu Makkah, ya. Itu semuanya kita yang menang. Allah berikan kemenangan dengan keimanan yang dimiliki oleh umat Islam. Kuncinya adalah iman. Kuncinya adalah iman. Kalau Muslim nggak ada iman, habis kita ini Pak. Ya, diobang-abingkan oleh non-Muslim. Maka iman itu kunci kemenangan, mendapatkan janji Allah kepada kita semuanya. Indonesia merdeka, nah ya, itu teriakan takbir para ulama-ulama. Baik itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, baik itu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Bung Tomo di Surabaya itu teriaknya takbir itu. Jadi pejuang-pejuang di Surabaya melawan Jepang dan sebagainya itu dengan takbir. Allahu Akbar. Kata dia, tidak ada sesuatu yang bisa memberikan semangat bangsa Indonesia kecuali dengan takbir. Apa ada selain takbir? Gak ada. Merdeka iya, tetapi lebih dahsyat adalah takbir. Maka pembukaan Undang-Undang 45 jelas di sana bahwasanya ini adalah berkat rahmat Allah. Betul ya? Bukan karena siapa-siapa, ini adalah karena Allah semata-mata. Bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Jelas ya? Ini karena keimanan para pejuang kita sehingga meluluskan itu, jemaah sekalian. Ya, saya kembalikan lagi pada sekolah. Ustaz, kan kadang-kadang kita dikalahkan. Iya, dikalahkan. Raja-raja dahulu kadang dikalahkan, itu karena mereka sudah meninggalkan keimanan mereka. Anda lihat sejarah ya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, apalagi Bani-Bani yang lainnya itu mereka runtuh karena mereka sudah mulai banyak meninggalkan nilai-nilai Islam. Maka rumah kita kalau banyak nilai Islam yang hilang, hati-hati Pak. Rumah kita nanti akan bisa bubar. Anda tanya orang-orang yang rumahnya bubar, rumah tangganya bubar, tanya aja berapa kali tahajud dalam sepekan. Jarang ya. Kalau tahajudnya rutin, nggak akan itu. Tahajudnya rutin, baik suami ataupun istri, nggak ada namanya bubar itu rumahnya. Begitu sudah tidak tahajud lagi, sudahlah ya. Maka terjadilah ya perpisahan yang kita sayangkan dalam rumah tangga itu. Baik, lanjut ya. Ini adalah sebuah janji Allah pada kita semuanya akan memberikan kemenangan. Yang ketiga, doa ketiga ya. Jadi memang yang paling ditakutkan adalah memang kata-kata jihad. Jadi orang non muslim itu paling takut. Kalau umat Islam muncul kata-kata jihad, wah habis mereka sudah. Satu orang bisa menghadapi siapapun, kan begitu Pak ya. Kita ini umat Islam ini kalau sudah Allahu Akbar itu sudah siapapun nggak akan takut. Gitu. Itu yang ditakutkan oleh orang non Muslim.
Kalau dalam jihad mereka takut. Jamaah sekalian, itu janji Allah pada kita. Maka keimanan harus kita pegang dan betul-betul kita yakin kemenangan itu adalah dari Allah semata-mata. Yang ketiga sekarang, wasaltu Rabbi azza wa jalla alla yalbisana syi'an famana'aniha. Aku minta kepada Allah, janganlah umatku ini dibuat terpecah belah. Famana'aniha, Allah tidak kabulkan. Oh, ya. Allah tidak kabulkan doa yang ketiga ini. Dalam tafsirnya diceritakan bahwa tidak dikabulkannya ini bukan berarti kita pasti akan terpecah belah, enggak begitu. Ya. Doa ketiga ini tidak dikabulkan karena hal ini diserahkan kepada usaha dan upaya umat Islam itu sendiri. Jadi Allah serahkan pada sunnatullah. Umat Islam, Anda kalau kompak bersama-sama, Anda kalau merapatkan barisan, Anda kalau menjaga kebersamaan, Anda pasti akan kuat. Ya, ketika kemerdekaan bangsa Indonesia, kita kompak semuanya kan gitu ya, menang kita. Tapi begitu Anda tidak mau menyatukan ya, barisan, tidak mau merapatkan barisan, dan Anda mikirkan diri masing-masing, habis sudah. Ketika orang itu memikirkan diri masing-masing, habis. Organisasi sama ini. Ya. Kepengurusan masjid kalau memikirkan pribadi, sudah nggak jalan masjid ini. Bisa jadi nggak tegak ini masjid. Nah, gitu ya. Ini adalah hasil kekompakan para takmir untuk membangun sebuah masjid seperti ini. Sekolah, guru-guru kalau kompak bagus, langsung besar sekolah ini, gitu ya. Kekompakan jemaah sekalian, kebersamaan, innamal mu'minuna ikhwah. Maka halal bihalal ini adalah pintu, Pak. Pintu bagaimana kita menjaga kebersamaan. Kalau selama Anda itu sholat, selama Anda zakat, selama Anda itu ya muslim, itu saudara kita sudah. Kalau sudah saudara kita, dia punya hak, tidak boleh disakiti, ya Pak ya. Tidak boleh apa lagi? Direndahkan, ya kan? Aibnya ditutupi dan sebagainya. Maka ada beberapa tips jemaah sekalian untuk menjaga kebersamaan kita dalam hidup ini. Yang pertama adalah menjaga ego kita. Ego. Orang kan biasa ya, punya ego ya. Saya ini adalah, begitu Pak ya. Saya ini adalah, itu kan sudah egonya muncul itu. Egonya muncul. Itu sudah mulai bahaya. Hati-hati. Itu bisa-bisa akan meregangkan antar sesama. Kalau masing-masing menyatakan saya ini adalah gitu ya. Egonya terlalu tampak kan, gawat ini. Ya, gawat. Jamaah sekalian, yang paling dahsyat bisa melawan ego itu adalah Yusuf alaihissalam. Ya, kisah Yusuf itu dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan di dalam sumur. Ya. Lalu ketika sore harinya saudaranya datang lagi ke sumur itu, melihat Yusuf masih ada nih, diambil Yusuf itu, lalu kemudian dijual. Dalam Al-Quran bahasanya adalah fasyarauhu bitsamanin baksin. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang tidak sepantasnya. Jadi Yusuf dijual ke orang dengan harga yang sangat murah. Yusuf bagaimana ketika itu? Nah, ini perang melawan ego ini ya. Ketika dijual sama orang dalam sebuah kafilah itu, mestinya Yusuf itu bisa mengatakan saya ini adalah adik mereka. Gitu ya. Saya ini adalah adik mereka. Kenapa saya harus dijual? Tolong bantu saya untuk untuk membongkar ini semuanya. Yusuf itu punya kesempatan itu. Tetapi Yusuf punya dia menjaga egonya. Sudahlah, ya. Ini kakak-kakak lagi error semua ini. Kan biasalah saudara itu ada yang error, Bu. Enggak semuanya saudara itu semuanya baik ya. Enggak semuanya saudara itu kadang sehat gitu ya. Ada saja error gitu ya. Ini Yusuf ini keluarganya error ini.
saudaranya error gitu ya. Dan dia jaga ego. Sudahlah. Kalau dia tidak jaga ego, saya adalah adiknya, itu bisa aja akan dikembalikan oleh kafilah itu. Ya, jadi kafilah itu kalau tahu ini adik kok dijual, akan dikembalikan pada orang tuanya itu, akan dikawal. Gitu ya. Kalau kembali kepada orang tua dikawal gitu ya, wah rame nanti kan ya. Orang tua jadi tahu kan, ini bohong semua ini. Jemaah sekalian, Yusuf menjaga ego, ya. Dia siap dijual kepada orang lain. Ketika setelah dijual, jemaah sekalian, Yusuf kemudian mengatakan kepada sang tuannya, wahai tuanku, berikan aku waktu untuk pamit kepada orang yang menjual diriku. Kata sang tuan, ya segera. Jemaah sekalian, Yusuf kemudian pamit kepada kakak-kakaknya. Dan dia salami satu persatu itu. Bayangkan, disalami satu persatu dan didoakan. Hafidhakumullah wa in dayya'tumuni. Hafidhakumullah wa in dayya'tumuni. Semoga Allah menjaga kalian. Semoga Allah memelihara kalian. Semoga Allah menyayangi kalian. Tuh, doanya Nabi Yusuf itu. Bayangkan ya. Sudah disakiti gitu ya. Tidak balas. Ya. Kalau orang kita kan beda ya. Kalau disakiti, gitu ya, marah, gitu. Balas, dendam dan sebagainya. Ini enggak jemaah sekalian. Yusuf menjaga ego. Hafidhakumullah wa in dayya'tumuni. Karena Yusuf yakin bahwasanya ketentuan Allah pasti endingnya baik. Ya, dia dijual enggak masalah gitu ya. Yang terpenting adalah bahwa di balik ini semua pasti Allah punya rencana yang dahsyat. Maka kita jemaah sekalian harus yakin itu, husnudzon kepada Allah. Jaga husnudzon kita kepada Allah. Kalau terkena musibah, pasti ada sesuatu yang dahsyat yang Allah berikan pada kita semuanya. Saya sakit, Ustaz, gimana? Itu artinya kita akan harus banyak beribadah kepada Allah, kan begitu ya? Banyak taubat kepada Allah. Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, bersujud dan sebagainya. Itu husnudzon pada Allah. Enggak malah apa itu curhat gitu ya di medsos gitu. Enggak perlu ya, enggak perlu curhat di medsos. Kita jaga husnudzon kita kepada Allah. Itu Yusuf alaihissalam. Jadi melawan ego, enggak tunjukkan, sudahlah, enggak apa-apa lah sudah. Yang luar biasa lagi adalah bahwa dia tutupi aib saudara-saudaranya. Kan jelas saudaranya kan salah. Kan jelas saudaranya itu adalah mereka punya hati yang busuk gitu ya. Menjual, kan sudah dijatuhkan dalam sumur, menjual kan begitu ya. Kepada kafilah. Itu Yusuf tidak kasih tahu itu. Bayangkan ya. Kita kalau punya saudara jemaah sekalian, jangan buka aib mereka. Meskipun kita tahu aib itu. Kita tahu jelas dia punya aib, ya. Tetapi selama bisa ditutupi, tutupilah. Kata Rasulullah, "Man satara musliman, satarahullahu lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Ya. Kalau tahu ada saudaranya malas gitu ya, misalkan ya, nggak pernah baca Quran gitu ya, yang nggak perlu dibongkar, nggak perlu itu, perlunya dikasih nasihat ya. Masa dikasih tahu itu sih nggak pernah baca Quran itu nggak perlu ya. Apalagi musim-musim tahun depan ya, ada musim apa namanya, pemilihan gitu ya. Itu semua caleg itu pasti punya aib, betul kan ya? Nggak ada caleg nggak punya aib kan gitu ya. Oh, sing baca Qurannya nggak bisa. Baca Quran nggak iso, gitu ya. Dipilih, ya kita tahu itu adalah saudara kita. Ya, sekali lagi adalah sesama Muslim. Jaga hubungan kita sesama Muslim. Memang sih, kalau yang baca Qurannya bagus, lebih layak dipilih kan begitu ya. Tapi kalau ternyata sudah terpilih yang nggak bisa baca Quran, ya sudahlah, kita udah usahakan begitu. Jemaah sekalian, tetap tidak perlu dibongkar kekurangan
aib saudara-saudara kita. Ini Yusuf alaihissalam luar biasa, menutupi aib saudaranya, meskipun sudah jelas-jelas, sangat jelas, gak perlu ditafsirkan Pak ya, sangat jelas akan kesalahan saudaranya, tetap ditutup oleh beliau. Mas muslimin rahimakumullah, menjaga ego ya. Ini halal bihalal musimnya kita minta maaf ya, minta maaf. Ustaz, apakah Rasulullah itu pernah minta maaf? Di dalam sejarah ternyata ada beberapa ya kisah Rasulullah itu minta maaf ya. Yang pertama adalah dalam peristiwa Khaybar. Ada kalau baca Khaybar ya. Khaybar ini adalah perang terbesar melawan Yahudi, perang terbesar. Selesai perang Khaybar, nah inilah ya, kasusnya adalah selesai perang Khaybar. Beliau menemui salah satu apa itu namanya ya, tawanan ya, salah satu tawanan. Ternyata ada satu tawanan ini perempuan. Yang perempuan ini orang tuanya tewas, meninggal dalam peristiwa Khaybar itu. Orang tuanya meninggal, suaminya meninggal, saudaranya meninggal, pamannya juga meninggal. Bayangkan ya, ini perempuan sudah seperti seakan sendirian ini. Suaminya meninggal, orang tuanya juga iya, saudaranya iya, pamannya juga iya. Perempuan ini adalah bernama Sofia, yang sekaligus calon istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu itu dia mendatangi ya kemah itu, kan didatangi kemah itu. Salah satu kemah yang ada di situ ada tawanan tadi adalah kemahnya Sofia. Jadi Sofia ini memang suaminya adalah penguasa, pejabat di Khaybar. Selesai perang Khaybar, orang Yahudi kalah dan mereka meletakkan semuanya, dan mereka ya sebagian jadi tawanan, sebagian lagi mereka lari dan sebagainya. Nah ini jemaah sekalian, Rasulullah menemui wanita ini. Ya, ketika masuk itu, wanita itu sudah dari awal sudah tahu ini ada Muhammad mau datang di kemah saya ini. Biasa namanya dia tadinya adalah penguasa, jadi ada pengawalnya juga di situ. Ya. Dia sudah memberikan sebuah statement ya. Sebuah pernyataan ya, bahwasanya orang yang saya paling benci adalah Muhammad. Orang yang saya benci adalah Muhammad. Wajar ya. Kenapa dibenci? Ya karena suaminya meninggal gara-gara perang ini. Bapaknya, anaknya, pamannya juga meninggal gara-gara perang ini. Yang paling saya benci adalah Muhammad. Diposting ya. Gitu. Dalam sebuah omongan ya. Sehingga ketika Rasulullah datang, dia nggak mau lihat itu, nggak mau betul-betul nggak mau ingin ya menatap, ya dibiarin aja sudah gitu ya. Kayak kita lah ya, kalau udah nggak suka sama orang nggak mau follow kan gitu ya. Jemaah sekalian ya, kalaupun minta follow nggak dikasih. Gitu. Biasalah jemaah sekalian. Ini bencinya kepada Nabi luar biasa itu. Tetapi Rasulullah waktu itu datang dan menyatakan maaf kepada wanita ini. Rasulullah jelaskan kepada sang wanita ini bahwasanya ini perang Khaybar bukan kehendak kami. Kami sudah memberikan opsi untuk tidak perlu perang. Ya, tidak perlu perang. Sebaiknya kita hentikan perang karena pasti akan merugikan. Kami sudah sangat toleran. Bahwasanya kami memberikan sampai beberapa tahap agar tidak terjadi peperangan, gitu ya. Itu dijelaskan semuanya kepada wanita ini jemaah sekalian. Ya. Bayangkan seorang nabi meminta maaf pada seorang wanita, kan nggak salah nabi kan ya? Nggak salah itu. Perang Khaybar itu sudah berkali-kali sudah berupaya keras agar tidak terjadi, tapi tetap aja perang akhirnya, sehingga ada beberapa orang yang tewas. Nabi nggak salah. Tetapi dia minta maaf pada seorang orang wanita itu. Dijelaskan lagi kepada Sofia. Ya. Bayangkan, tidak bersalah tapi minta maaf. Nah,
gitu ya. Kita ini bersalah tapi nggak mau minta maaf. Repot ini kan ya. Bersalah tapi nggak mau minta maaf. Nah, ini kita ini. Nabi ini nggak bersalah tapi minta maaf. Ini pas momen halal bihalal ini kan ya. Akhirnya apa jemaah sekalian? Berjam-jam Rasulullah itu. Kalau kita kan biasanya minta maaf kan lewat WA ya. Mohon maaf lahir batin. Selesai sudah. Klik ya selesai sudah kan. Kirim gitu selesai. Udah dianggap selesai sudah, dikirim ya. Di Facebook diposting gitu ya. Di Instagram juga diposting selesai. Nabi enggak, berjam-jam itu minta maaf. Tidak salah tapi minta maaf. Bayangkan. Itu artinya apa? Artinya melawan ego ya. Bukan berarti terus saya ini nabi, saya nggak bersalah, nggak begitu jemaah sekalian ya. Jadi saya nggak bersalah, enggak. Tetap nabi itu menjaga perasaan seorang wanita. Ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh orang bapaknya, oleh saudaranya, oleh pamannya, dan dia sendirian jemaah sekalian ya. Begitu terus ya berkali-kali minta maaf kepada wanita ini meskipun tidak salah. Akhirnya Sofia mulai cair jemaah sekalian. Ini ternyata orang ini yang tadinya itu katanya itu jahat, ternyata kok kata-katanya lembut gitu ya. Jadi berbeda. Yang selama ini katanya Muhammad itu jahat, Muhammad ini pendusta dan sebagainya, ternyata adalah orangnya lemah lembut, orangnya adalah jujur, orangnya juga menyantun dan sebagainya. Akhirnya jemaah sekalian lama-lama hatinya cair dan akhirnya tertarik pada Islam, masuk Islam. Begitu masuk Islam maka Rasulullah nikahi Sofia ini. Maka di antara istri-istri Rasulullah ada bernama Sofia. Ya. Kasusnya adalah kasus Rasulullah minta maaf kepada Sofia ini. Kasus berikutnya adalah kasus tentang akhir hayat Nabi ya. Beberapa hari sebelum Nabi wafat jemaah sekalian, kondisi panas sangat panas sekali ya, sampai pakai pakaian cukup tebal, minta pada beberapa sahabat untuk membopong ke tengah masjid. Rasulullah itu kan masjidnya di sini ya, rumahnya kan ada di samping sana gitu ya, ada pintunya di sana. Masih ingat ya? Antara rumah Nabi dengan tengah-tengah mimbar ini adalah namanya Raudhah. Jangan keliru ya. Raudhahnya sebelah situ ya. Dia minta diantarkan ke atas mimbar. Sampai diangkat menuju ke atas mimbar. Dan ketika sudah di atas mimbar, Rasulullah kondisi panas ini ya, sakit panas sekali. Dia mengatakan pada para sahabat, "Wahai sahabatku, kalau seandainya Anda pernah ya aku sakiti, maka tolong saya dimaafkan. Dan kalau Anda ingin melakukan qisas kepada saya, silakan Anda lakukan qisas kepada saya." Jadi seorang nabi yang betul-betul sangat berjasa kepada kita ya, yang tidak punya salah gitu ya, tetap dia minta maaf kepada orang lain. Dan dia katakan di depan, di atas mimbar, orang yang sangat berjasa melebihi jasa orang tua kita. Jadi jemaah sekalian, orang yang paling berjasa pada kita melebihi jasa orang tua adalah Rasulullah SAW. Loh Ustaz, orang tua kan mengandung, iya. Jasa orang tua kita itu ada di dunia saja tuh. Sementara jasa Rasulullah itu tidak hanya dunia yang sampai memberikan hidayah kepada kita, tetapi juga di akhirat jemaah sekalian. Kisahnya bagaimana Ustaz? Ketika orang itu dibangkitkan dari kubur jemaah sekalian, maka masing-masing orang tidak akan care kepada orang lain. Orang tua nggak akan mengurusi kita itu sudah, ya betul ya. Anak kita nggak akan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Jadi masing-masing orang itu akan meninggalkan sudah, ya firul mar, meninggalkan.
Kalau Anda nanti akan dikuburkan bersama pasangan gitu ya, barangkali ya. Saya pesan ya tolong di sebelah pasangan saya gitu ya. Ya. Meskipun kuburannya bersebelahan ya sekalian, ketika dibangkitkan oleh Allah, maka tidak akan care, sudah. Tidak akan apa? Tidak akan apa namanya? Memperhatikan sama sekali. Ya. Oh, itu istri saya ya sudah. Udah. Taunya gitu aja sudah, istri saya selesai sudah. Itu suami saya sudah selesai sudah. Nggak akan ngapa-ngapa sudah. Yaitu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Hatta ibu bapak juga nggak bisa ngapa-ngapa sudah. Satu-satunya orang ya, yang perhatian kepada kita pada hari kebangkitan kita adalah Rasulullah SAW. Dia sibuk mencari umatnya dan dia minta kepada ya Allah itu umat saya tolong selamatkan. Ya Allah itu umat saya dari Masjid Al-Hidayah. Tolong selamatkan ya Allah. Itu umat saya ya Allah, selamatkan ya Allah. Jadi sibuk mencari umatnya di sekalian dan minta kepada Allah untuk diselamatkan. Inilah jasa besar Rasulullah, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Satu-satunya orang yang care pada kita, perhatian pada kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali pada kasus tadi, Rasulullah mengatakan kalau ada salah tolong dimaafkan. Kalau Anda mau kisah saya siap. Ternyata tidak disangka-sangka ya mas kalian, ada seorang sahabat angkat tangan, namanya Ukasha. Ya Rasulullah, aku mau kisos. Waktu itu engkau cambuk diriku. Wah, gitu ya. Para sahabat rame, kaget gitu ya. Oh, ternyata ada yang mau kisas kepada Rasulullah. Ya. Ada yang mau kisas kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah sakit. Itu Abu Bakar sama Umar itu marah juga itu. Waduh, ini Ukasha ngapain? Gitu ya. Udah tahu Rasulullah sakit, minta kisah lagi, gitu ya. Maka Rasulullah mendiamkan. Udah tenang. Kan tadinya Umar sudah berdiri, gitu ya. Abu Bakar juga berdiri, disuruh duduk. Udah tenang, tenang. Akhirnya ngasih isyarat, tolong aku diturunkan dari mimbar. Akhirnya Rasulullah diangkat ya, turun dari mimbar. Ya Ukasha, silakan ambilkan cambuk. Ambil cambuk. Setelah itu berikan pada Ukasha. Ya Ukasha, silakan dicambuk. Silakan saya dicambuk. Kata Ukasha, ya Rasulullah, waktu itu saya tidak pakai baju. Maka Rasulullah kemudian baik kalau gitu saya lepas bajunya. Waduh, para sahabat juga gemes itu ya. Gak kebayang ya, gemesnya kayak apa. Ukasha, kalau mau saya aja 10 kali gak apa-apa, gitu ya. Itu sahabat-sahabat lain pada ribut itu. Ya, Ukasha ada apa ini? Jadi Umar siap untuk dicambuk ya, gantinya Rasulullah. Abu Bakar juga sama, siap dicambuk, gantinya Rasulullah. Yang lainnya juga siap dicambuk. Katalah jangan, ini urusan saya. Urusan saya, bukan urusan Anda. Ya Allah. Akhirnya benar, padahal Nabi dalam kondisi sakit ya mas kalian. Sakit. Akhirnya dilepas itu ya mas kalian. Begitu sudah bajunya dilepas ya mas kalian, ya Rasulullah, punggung katanya gitu. Rasulullah akhirnya menyiapkan punggungnya. Begitu sudah punggungnya siap untuk dicambuk oleh Ukasha, maka cambuk itu langsung dilempar oleh Ukasha dan Ukasha langsung memeluk diri Rasulullah SAW sambil menangis. Ya Rasulullah, demi Allah sudah aku lupakan dan aku maafkan semuanya itu. Aku hanya ingin bagaimana tubuhku ini bisa menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Karena siapapun yang menyentuh kulit Rasulullah, maka dia haramkan untuk api neraka. Demi Allah, saya tidak ingin terkena api neraka. Saya tidak ingin kulitku itu menyentuh api neraka. Dan aku berharap untuk bisa menyentuh dirimu. Masya Allah. Ini Ukasha saja mas kalian ya. Betapa dia cintanya pada Rasulullah dan ingin memeluk Rasulullah. Akhirnya dengan cara Ukasha. Begitu ya. Ya Allah. Pelajarannya apa aja mas kalian? Pelajarannya adalah bahwa Rasulullah meskipun di akhir hayatnya minta maaf.
Terakhir ya, ini cerita terakhir. Cerita antara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah. Abdullah bin Zubair dan Muawiyah. Ini dua sahabat ya, punya kebun yang bersebelahan. Waktu itu Rasulullah sudah gak ada ya. Dua sahabat ini punya kebun bersebelahan. Abdullah bin Zubair mendapatkan laporan dari pegawainya. Itu loh pegawai Muawiyah itu agak nakal itu. Kenapa? Ya buah-buah kita itu kadang diambil oleh mereka, makanya buahnya berkurang. Laporan dari anak buahnya itu ya. Buahnya berkurang punya kita ini karena mereka ngambil dari punya kita nih. Akhirnya jemaah sekalian, akhirnya Abdullah bin Zubair menulis surat kepada Muawiyah. Waktu itu Muawiyah ada di Syam. Syam itu ada di Syria Pak ya. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimulai dari kata-kata ya ibna akilatul akbar. Ya ibna akilatul akbar. Kata-kata pertama dari Abdullah bin Zubair, dia menyebut wahai anak wanita yang pernah memakan hatinya Hamzah. Gitu. Bayangkan, wahai anak dari wanita yang memakan hatinya Hamzah. Masih ingat ya? Hatinya Hamzah pernah dimakan oleh seorang wanita gitu ya. Yang wanita itu namanya Hindun ya. Abdullah bin Zubair ini adalah anaknya gitu. Anaknya dari Hindun ya. Jadi dari mulai kata-kata awal saja itu sudah menyakitkan itu gitu ya. Kenapa ibuku kok dibawa-bawa gitu ya? Kan sudah masuk Islam. Jadi Hindun itu jemaah sekalian akhirnya endingnya masuk Islam ketika dalam Fathu Makkah. Kenapa ibuku dibawa-bawa gitu? Ya ibnal akilatul akbar gitu. Wahai anak dari wanita yang memakan hati dan jantungnya Hamzah. Marah mestinya kan begitu ya. Disebutkan itu kan marah itu Muawiyah. Tetapi jemaah sekalian, Muawiyah dia bisa mengendalikan egonya. Maka ketika dikasih surat oleh Abdullah bin Zubair ya, eranya ketika itu era nggak ada WA ya. Jadi kalau surat itu masih manual, titip orang yang berangkat ke Syam gitu ya. Nanti tak kasih kamu uang, nanti sampaikan pada Muawiyah gitu ya. Anda tahu antara Madinah dan Syam itu jaraknya kira-kira melebihi daripada Surabaya Jakarta. Melebihi Surabaya dan Jakarta. Eranya era unta, lu bayangkan ya unta, era kuda, susah orang itu. Titip surat kasihkan pada Muawiyah. Begitu Muawiyah baca jemaah sekalian, tadinya marah gitu ya, karena ibunya disinggung-singgung kan begitu. Sudah masuk Islam padahal, tapi kemudian Muawiyah membalasnya dengan kebaikan. Anda baca suratnya Muawiyah, apa kata Muawiyah waktu itu? Ya ibna dzatin nitaqaini wa ibni hiwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasanya Muawiyah itu. Ya. Ketika dia disakiti hatinya, dia balas dengan pujian ya Mas kalian. Ini luar biasa ini. Apa katanya? Ya ibna dzatin nitaqaini. Wahai anak dari seorang wanita yang memiliki dua selendang. Masih ingat wanita yang memiliki dua selendang? Siapa namanya? Asma. Betul. Asma binti Abu Bakar. Asma ini mendapatkan julukan dari Nabi Dzatu nitaqaini, yang memiliki dua selendang. Kenapa? Karena selendang dia dirobek, satu untuk mengikat makanan, satu untuk mengikat dirinya. Untuk apa? Membawa makanan kepada Rasulullah di Gua Sur waktu itu. Peristiwa hijrah. Ya. Sehingga dibawa ke Gua Sur. Tahu Gua Sur ya? Pernah kesana Pak ya? Pernah foto Ustaz. Tapi gak nyampe ke atas. Tingginya luar biasa ya. Kalau untuk bapak-bapak gini mah susah naik kan. Itu Asma, perempuan, membantu Nabi dalam peristiwa hijrah Nabi. Maka dia serobek itu selendangnya dan menuju ke Rasulullah SAW. Maka mendapatkan julukan Dzatu nitaqaini, yang memiliki dua selendang. Ini adalah Asma, ibunya Abdullah bin Zubair. Ya. Jadi Muawiyah membalasnya dengan kata-kata yang indah. Ya ibna
dzati nitafaini wa ibna hiwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa ibna apa itu? Hiwar. Anak dari apa itu? Apa? Tameng ya, atau istilahnya apa itu? Perisai ya, perisai Rasulullah SAW. Jadi bapaknya Abdullah ini namanya Zubair. Tahu Zubair ya? Zubair bin Awam, satu di antara 10 yang dijamin surga. Namanya Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ini kalau dalam peristiwa apapun selalu bersama Rasulullah, dan dia sebagai tamengnya. Dalam peristiwa Uhud, peristiwa Badar, peristiwa Khandaq, apa saja dia selalu mendampingi Nabi. Kalau ada panah, tombak dan apapun yang menyerang Nabi, dia dulu yang menjadi tamengnya. Gitu. Makanya dia kemudian terkenal dengan Ibna Hiwari Rasulullah SAW. Orang yang ya mau selalu menjadi tameng bagi Rasulullah SAW. Nah, Abdullah bin Zubair ini adalah anaknya Zubair kan itu ya, Abdullah bin Zubair. Jadi ini adalah sebuah pujian kepada Abdullah yang ibunya adalah Dzatun Nitaqah ini, bapaknya adalah sebagai perisai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muawiyah menyebutkan ya ibna Dzatun Nitaqain, ya ibna hiwari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata-kata itu disampaikan dan menyampaikan minta maaf ya. Mohon maaf atas segala kesalahan pegawai-pegawai saya di Madinah. Mereka mungkin tidak terkontrol oleh saya kan itu ya. Dan saya siap untuk mengganti berapapun kerugian yang pernah Anda terima gitu. Itu Muawiyah gitu ya. Dikirim setelah itu suratnya. Begitu nyampe kepada Abdullah bin Zubair, dia langsung menangis ya sekalian. Ya Allah, saya kemarin itu nulis surat yang seperti itu, ternyata balasannya justru apa? Iya, memberikan sebuah pujian kepada diriku. Waduh, merasa bersalah sudah. Jadi Abdullah bin Zubair merasa bersalah, nangis dia. Begitu dia merasa bersalah, langsung berangkat ke Muawiyah dirinya. Jadi Abdullah bin Zubair berangkat ke Muawiyah dari Madinah ke Syria. Perjalanan kalau naik pesawat kurang lebih 2 jam. Ya, 2 jam pesawat. Waktu itu pesawatnya nggak ada. Jadi pakai unta, pakai kuda zaman sekalian, ya. Itu kurang lebih 1 pekan. Bayangkan 1 pekan. Demi unta apa? Minta maaf. Loh ya. Abdullah bin Zubair begitu menerima suratnya Muawiyah langsung berangkat untuk minta maaf dalam 1 hal. Ini luar biasa ini ya, luar biasa. Ya. Perjalanan 7 hari, ya, nggak pakai SPPD. Kalau orang sekarang kan ada SPPD-nya kan gitu ya, ada yang nanggung gitu ya. Itu nggak ada uang pribadi jemaah sekalian, nggak dibantu siapa-siapa, pribadi. Perjalanan, waktu, tenaga, biaya. 1 pekan berangkat, 1 pekan pulang. Waduh, luar biasa beratnya ya. Demi apa? Demi untuk minta maaf kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya Allah. Berangkat dia sampai di sana nangis, minta maaf. Kalau suratnya dulu adalah surat yang tidak baik. Gitu. Langsung kemudian oleh Muawiyah dimaafkan. Sudahlah, kita kan sahabat, kita kan adalah saudara gitu ya. Jadi jamaah sekalian, orang dulu kalau ada gesekan-gesekan gitu ya, zamannya Nabi itu mudah recovery. Apa recovery itu? Mudah pulih kembali ya begitu Pak ya. Mudah pulih kembali. Kalau kita ini Pak ya, punya tetangga yang bikin masalah gitu ya, itu bisa nggak hilang selama 1 bulan itu. Bisa nggak hilang selama 1 tahun. Ini bedanya dulu sama kita. Apa bedanya Ustaz? Bedanya adalah iman jemaah sekalian. Orang yang imannya kuat, maka dosa sebesar apapun saudaranya itu cepat hilang. Tapi kalau imannya itu lemah, meskipun dosanya kecil Pak, bisa besar itu. Bisa viral mana-mana. Lewat postingan-postingan dan sebagainya itu ya. Ini bedanya pada iman. Ya, iman.
Maka jemaah sekalian, yang terpenting kita adalah bagaimana kita menjaga iman kita agar kalau ada yang salah pada kita mudah diselesaikan. Muawiyah memaafkan sudah. Abdullah bin Zubair juga sama. Ini saya yang salah, bukan dia nih. Ya. Anda tahu endingnya? Endingnya itu adalah bahwa Abdullah bin Zubair menginfakkan kebunnya itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dia serius datang ke Syam, serius dalam minta maaf sampai kebunnya dikasihkan. Masa Allah. Ada nggak di Probolinggo gitu ya? Ini kebun dikasih ya, gitu. Kebun bayangkan, kan luas ya Bu ya, luas itu dan seisinya dikasih semua kepada Muawiyah. Ini susah kalau sekarang Ustaz. Ini sama tetangga aja batasnya bermasalah ribut ya Bu ya. Ribut batas rumah itu setengah meter itu ribut kan ya. Masyaallah, innalillah. Saya berharap siapapun yang ikut pengajian pada hari ini, kalau ada masalah dengan tanah, ya, dengan tetangga, dengan saudaranya, maafkan. Setuju nggak? Setuju? Saya tidak ingin Anda punya masalah di pengadilan gara-gara urusan tanah dengan saudara Anda. Ya. Tanah, air, udara itu milik Allah semuanya itu, bukan milik kita. Ya. Kalau kita memaafkan saudara kita, yakin Allah akan ganti Pak dengan sebesar-besarnya. Allah akan ganti, yakin. Berkhusnudzunnlah kita kepada Allah. Maka Allah akan ganti sebanyak-banyaknya. Jangan ada ribut masalah tanah. Itu semua titipan. Allah jadikan dia menjadi kaya, Allah jadikan miskin. Itu semuanya sudah ketentuan Allah, itu sudah. Ya. Jemaah sekalian, ya, jangan sekali-kali kita ribut masalah tanah. Sekali lagi adalah titipan. Titipan. Tiba-tiba bisa beli tanah, kan alhamdulillah ya. Anda mutasi kemana, beli rumah di sana, mutasi lagi di sana lagi, beli lagi rumah di sana, kan luar biasa. Setiap kali mutasi satu rumah, sehingga rumahnya di mana-mana ada, gitu ya. Masya Allah. Ini rezeki yang Allah berikan pada kita, dan Allah bisa mengambil semuanya itu, Pak. Gak susah, dikasih penyakit. Ya. Satu penyakit kecil, akhirnya apa? Rumah-rumah yang dibeli semua itu bisa hilang. Anda tahu Ayub alaihissalam? Ayub alaihissalam. Ayub itu orang yang paling kaya di negerinya, Pak. Maka Allah uji Ayub itu dengan dua hal. Satu adalah sakit, ya, sakit, penyakit yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Wah, luar biasa ya. Ayub itu dapat ujian penyakit yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi sesudahnya. Dahsyat itu ya. Ujian kedua, Allah ambil semua yang telah diberikan pada Ayub. Woi. Jadi seluruh hartanya di mana habis. Tadinya tuh tanahnya di mana-mana, ternaknya ada di banyak tempat, emasnya di rumah itu sangat banyak. Segitu banyaknya emas dan tanah di mana-mana, itu Allah ambil semuanya di mas kalian. Apa? Ayub alaihissalam, ya, ternyata memiliki kunci apa? Husnudzon pada Allah. Setiap kali diambil oleh Allah, dia mengatakan wallahi hadza khair. Wallahi hadza khair. Ya, diambil emasnya, wallahi hadza khair. Diambil tanahnya, wallahi hadza khair. Ternaknya habis, wallahi hadza khair. Sampai 14 anaknya jemaah sekalian diambil oleh Allah semuanya. Bayangkan. 14 anaknya Ayub itu diambil oleh Allah. Apa kata beliau? Wallahi hadza khair. Jadi husnudzonnya luar biasa kepada Allah. Makanya kesabarannya luar biasa ya Ayub ini sudah. Ya. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu Allah akan beri balasan tanpa batas. Gitu. Orang yang bersabar itu
Allah berikan balasan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-Qur'an. Ya. Tanpa batas. Makanya Mas sekalian, kita kalau ada teman kita yang salah, sabar aja lah sudah. Ya. Ada ini dan itu, sabar sudah. Ustaz, sabar kan ada batasnya. Enggak. Sabar tidak ada batasnya. Kenapa? Karena sabar adalah sebuah kebaikan. Maka kebaikan itu tidak ada batas. Jangan membatasi sebuah kebaikan. Sabar tidak ada batasnya. Masya Allah. Ayub itu diambil semuanya jemaah sekalian. Dan Anda tahu balasannya apa? Balasannya adalah apa itu? Ayat berikutnya itu. Al-Qur'an surat apa Mas? Wah, lupa ini ya, nanti dicari ayatnya ya. Ya. Jadi Ayub disuruh menghentakkan kakinya. Itu ayat ya, Al-Qur'an. Urkut surat Sad. Urkut birizqika hadza muhtasalun baridun wa syarab. Ini hafidnya sama ya? Ada yang Al-Qur'an 30 juz? Anak saya di belakang itu 30 juz. Nah, ini surat apa nak? Urkut birizqika hadza muhtasalun baridun wa syarab. Surat apa? Surat Sad ya. Oh ya, surat Sad. Nanti dicari ayatnya berapa ya, surat Sad. Hentakkan kakimu di tanah, maka di sana ada air yang akan kamu bisa minum dan Anda bisa mandi. Ayub kemudian menghentakkan kakinya jemaah sekalian dan keluar air. Air itu kemudian diminum oleh Ayub. Lalu Pak Ayub, ada Pak Ayub di sini? Nggak ada Pak Ayub ya. Biasanya ada namanya Pak Ayub jamaah kita ini kan. Airnya diminum oleh Ayub, maka seluruh tubuhnya yang tadinya sakit ya sekalian itu semuanya sembuh. Lalu setelah itu dipakai mandi, maka seluruh kulitnya yang tadinya sakit kembali menjadi sembuh. Yang luar biasa adalah tidak hanya sembuh, tetapi Ayub kembali muda. Bayangkan orang bisa kembali muda gimana ini Sat? Apa benar Sat? Itu benar. Ya. Istrinya itu datang ke kamar, begitu lihat suaminya gitu lah, dia mengatakan Aina Ayub. Jadi istrinya nggak percaya kalau dia adalah Ayub. Kenapa? Karena dia lebih muda. Saya udah tua kan begitu ya. Kan tadinya tua, di atas 70 tahun Ayub itu. Maka kembali muda ya Mas sekalian. Ya. Allah berikan orang sabar itu adalah hal yang luar biasa. Padahal Ayub tidak minta lebih muda gitu. Ya. Doanya kan pendek. Rabb anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Surat Al-Anbiya. Ya. Doanya pendek sekali itu. Rabb anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, saya sakit. Engkau lah zat yang maha memberikan kasih sayang kepadaku. Pendek kan ya? Saya sakit dan engkau lah zat yang memberikan kasih sayang kepadaku. Gak perlu diomongkan sekian tahun saya sakit, sekian juta saya habis. Itu Allah maha tahu sudah itu. Jangan terlalu sudon lah. Allah maha tahu berapapun yang kamu keluarkan, berapa tahun Allah maha tahu. Ayub ngerti itu. Makanya pendek doanya. Rob. Jadi jemaah sekalian, tidak hanya sembuh tapi kembali muda. Seperti mudanya orang ketika masuk surga. Wah ya. Jadi masuk surga itu jemaah sekalian, kita akan kembali muda. Ya. Ini wajah-wajah di depan saya ini kayaknya di surga nggak ada ini. Juga yang ibu-ibu ini yang ini wajah-wajah di surga nggak ada yang sama. Ya. Karena wajah tua. Nanti di surga akan kembali muda jemaah sekalian. Ya. Ustaz kira-kira berapa ya? Gak ada hadis menyebutkan usia berapa. Kalau dalam era sekarang kita ini dikatakan muda itu antara 30 sampai 40 tahun. Itu namanya muda. Ya. Ustaz, itu kenapa kok 30-40 tahun? Ya itu perkiraan. Kalau orang sebelum 30 tahun, ya fisiknya bagus, ya, tetapi cara berpikirnya masih belum matang. Sebelum 30 tahun.
Maka 30 sampai 40 tahun itu fisiknya bagus ya, ideal, dan cara berpikirnya juga sudah matang. Di atas 40 tahun cara berpikirnya semakin matang, tapi fisiknya sudah mulai melemah, masuk angin. Di atas 40 tahun masuk angin gitu ya. Ya. Jadi jamaah nanti kalau di surga itu usianya antara itulah kira-kira gitu ya. 30-40 tahun. Makanya ada lihat foto Anda gitu ya di rumah, itu nanti di surga seperti itu Anda. Enggak seperti sekarang ini. Gitu ya. Apalagi mak-mak ini ya. Wah, ini enggak ada ini wajah-wajah ini enggak ada ini. Insyaallah enggak ada ya. Kita muda kembali. Ayub kembali muda. Istrinya enggak percaya itu. Gimana bisa gitu ya? Sampai agak sedikit ya agak debat gitu lah. Enggak lah. Iya, saya Ayub enggak. Ya, enggak, tapi pikir juga istrinya, iya sih dulu katanya gitu ya. Dulu iya sih Ayub seperti ini, tapi kok kan gitu ya, kok bisa gitu. Akhirnya apa? Ayub menceritakan beberapa kenangan, yang kenangan itu hanya mereka berdua yang tahu. Wah, gitu ya. Biasalah suami istri ya, punya kenangan-kenangan yang hanya mereka berdua yang tahu. Ya, seperti anaknya gitu ya, anak pertama terjadi kasus apa kan yang itu hanya berdua ini. Nah, begitu diceritakan kasus itu, maka istrinya semakin yakin, oh ya, berarti ini adalah suamiku Ayub. Kok bisa muda gimana ini ya gitu. Akhirnya ia menceritakan bahwasanya ini ada air nih, ya, silakan minum. Nah, disuruh minum istrinya. Begitu minum, maka seluruh tubuhnya istri itu menjadi semakin sehat. Lalu mandi sekalian. Diambil pakai untuk mandi. Nah, setelah dipakai mandi jemaah sekalian, maka seluruh tubuhnya jemaah sekalian menjadi semakin sehat dan istrinya juga kembali muda. Nah, gitu ya. Jadi Allah Maha Adil kan ya. Ayubnya kembali muda, istrinya juga kembali muda. Itu biar matching kan gitu ya. Kalau satu muda satu tua gitu, nggak matching kan. Ini matching akhirnya, mereka akhirnya waduh kembali ideal muda gitu. Ya, tidak hanya itu jemaah sekalian, ternyata apa? Istrinya Nabi Ayub ternyata bisa mengandung kembali, ya, mengandung kembali dan bisa melahirkan anak. Itu surat apa? Dalam Al-Quran ada dia wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu. Al-Quran ini ayatnya. Dalam ayat yang lain Allah ceritakan wa ataina lahu ma'ahum wa mithlahu ma'ahum, dan kami berikan Ayub ya keluarganya kembali, wa mithlahu ma'ahum, dan yang serupa dengannya. Artinya apa jemaah sekalian? Anak yang tadinya Allah ambil dari Nabi Ayub Allah kembalikan. Wa mithlahu ma'ahum, dan yang serupa dengannya. Itu artinya apa? 2 kali lipat. Jadi anaknya Nabi Ayub yang tadinya 14 Allah ambil itu, Allah kembalikan 2 kali lipat. Tadinya 14 kan ya? Jadi berapa? 28. Ya. Jadi Nabi Ayub istrinya itu bisa melahirkan 28 anak setelah itu. Nggak percaya? Baca tafsirnya. Gitu ya. Tafsirnya ada surat Al-Anbiya ayat 84. Baca tafsirnya. Yang terjemahnya silakan. Muncul di sana itu. Nabi Ayub nggak minta itu dikembalikan anaknya, tapi apa? Allah kasih. Itulah wa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu mendapatkan balasan tanpa batas. Nggak diminta loh, dikasih. Nggak minta kembali muda, dikasih Allah kembali muda. Nggak diminta anaknya kembali, dikasih 2 kali lipat. Ya, gak usah dibayangkan Ustaz 28. Kalau sekolah gimana Ustaz? Naik apa berangkatnya itu? 28 anak gitu ya. Ya naik mobil kelinci lah gitu ya. Gak usah dibayangin dulu dan sekarang kan gitu ya. Beda zamannya. 28 anak ya. Ini jamaah kita ini yang punya anak 28 anak kan? Gak ada ya.
Udah separuhnya lah, 14 anak ada nggak? Nggak ada. Waduh, 28 nggak ada, 14 nggak ada juga. Udah seperempatnya aja deh. Ya, kalau 7 anak ada kan? Banyak 7 anak ya. Nabi Ayub ya 28 anak. Karena kesabarannya yang dimiliki. Maka halal bihalal ini jemaah sekalian, momen kita untuk bersabar. Kalau seandainya ada kesalahan saudara kita, maafkan, gitu ya. Kita nggak merasa punya salah, tetap minta maaf, ya. Gak usah pilih-pilih, gitu ya. Oh itu teman dekat saya minta maaf, gampang lah. Justru yang kita minta maaf adalah orang yang membenci kita, jemaah sekalian. Kata Rasulullah, bukanlah silaturahim itu adalah mendatangi orang yang tidak ada masalah. Silaturahim itu artinya adalah menyambung. Sila itu menyambung kan ya, sesuatu yang terputus gitu. Kalau ada yang benci pada kita, kan terputus itu. Nah itu namanya silaturahim. Itu menyambungkan sesuatu yang sudah terputus, maka nyambung kembali. Maka Anda lihat tuh daftar yang tidak suka pada kita di kampung siapa aja, itu Anda datangi. Itu teman-teman yang dulu mungkin kena prank oleh kita, gitu. Kita nge-prank barangkali. Ya sakit hati, kita harus datangi mereka minta maaf. Jemaah sekalian, ini momen halal bihalal. 1 minta maaf, 2 memaafkan. Ya, memaafkan. Wal afina 'anil nas. Allah puji itu orang-orang yang memberikan maaf. Mengapa kota Mekah itu 100% masuk Islam dalam jangka tempo hanya 1 tahun? Ya. Kota Mekah itu 100% masuk Islam dalam jangka waktu 1 tahun setelah Fatu Makkah. Ternyata apa jemaah sekalian? Kuncinya adalah memaafkan. Bagaimana ceritanya Ustaz? Ceritanya adalah bahwa ketika Fatu Makkah orang Quraisy kalah gitu ya. Nabi kemudian kumpulkan seluruh orang Quraisy di sekitar Ka'bah. Nabi naik tangga di pintu Ka'bah. Waktu itu ada tangganya ya. Sekarang sudah diambil, dipasang kalau lagi ada yang naik gitu. Naik tangga dan di pintu Ka'bah Rasulullah menyampaikan pada orang Quraisy. Mereka para tawanan-tawanan Quraisy itu Rasulullah sampaikan, idhabu fa'antum mutlaqa. Pergilah kalian bebas, kalian dimaafkan. Gitu. Bayangkan, kalah perang, jadi apa? Jadi tawanan, ternyata dimaafkan dan dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi gak ada satupun yang jadi tawanan waktu itu. Semuanya bebas, kalian bebas, silakan. Ini maaf yang di luar tradisi orang Quraisy. Nah, gitu ya. Di luar tradisi orang Arab. Enggak ada orang Arab perang terus memaafkan, tuh enggak ada itu. Yang ada adalah kalau kalah ya jadi budak, gitu ya. Kalau nggak mau jadi budak, maka dia harus menebus. Tapi ini Rasulullah memaafkan semua orang Quraisy, gitu ya. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Waktu itu ternyata akhirnya mereka pada banyak yang masuk Islam pada hari itu juga, karena tidak dibayangkan mereka bebas ya. Ini agama yang bagus ini ya. Saling mencintai, kasih sayang gitu ya, membebaskan, termasuk Hindun. Nah Hindun ya tadi, Hindun yang memakan hatinya Hamzah itu juga masuk Islam pada waktu itu. Jadi masuk Islamnya pada waktu Fatu Makkah. Jadi karena maaf inilah, maka kemudian orang-orang Mekah pada masuk Islam. Tidak sampai 1 tahun 100% masuk Islam. Sampai sekarang nggak ada yang tidak masuk. Tidak ada satupun yang non Muslim di Mekah itu. Mekah ya. Mekah. Jadi dua kota suci ini memang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah agar dijaga semuanya Muslim. Namanya aja tanah suci kan begitu kan ya. Ya. Kalau ada orang non Muslim datang ke sana tidak boleh. Ya. Paling sampai di Jeddah. Tahu Jeddah ya? Nah, kalau Jeddah ada mungkin para pegawai dari kedutaan
atau konsulat gitu ya, atau siapa yang non muslim kadang datang ke Jeddah, tapi mereka tidak sampai ke Mekah, apalagi ke Madinah. Jemaah sekalian, minta maaf, memaafkan gitu ya, perangi ego kita ya, jangan malu-malu, jangan terlalu menampakkan ego, ini saya selalu benar, enggak juga. Kita ini sudah semakin tua, semakin banyak lupa gitu ya, memorinya semakin kurang ya. Maka harus mau menyadari kekurangan kita. Demikian jemaah sekalian, insyaallah cerita-cerita, saya nggak punya materi kecuali cerita jemaah sekalian ya. Insyaallah ceritanya masih banyak, nanti kita tahan dulu untuk episode berikutnya ya. Cerita para nabi, cerita para sahabat gitu ya. Insyaallah banyak cerita-cerita yang dari cerita itu akan menjadi inspirasi kita semuanya. 2/3 Al-Quran itu adalah cerita ya mas kalian. Nama-nama surat itu didasarkan banyak dari cerita. Al-Baqarah itu cerita tentang sapi betina. Ali Imran cerita tentang keluarga. Surat Yusuf, surat Yunus, surat Ibrahim ya Pak ya. Surat apa lagi? Al-Fil. Itu semuanya cerita itu. Makanya kalau ngajinya nggak ngaji cerita, ya keliru kita itu Pak. Kalau saya ngajinya ngaji cerita Pak, lagi seneng dengan Nabi Yusuf gitu ya, buka secing gitu ya. Wah ini cerita di Al-Quran seperti ini ya gitu. Tafsirnya ini. Jadi jamaah sekalian, ngaji Anda adalah ngaji cerita. Ya. Kenapa? Di sana adalah ibrah, la ibratan liulil albab. Cerita-cerita itu memberikan pelajaran pada kita semuanya. Nabi Ayub tadi berapa anaknya? 28 ya. Ini ada pertanyaannya nggak untuk jamaah atau jangan ke saya? Oh jangan ke saya, bukan saya tanya. Kalau saya tanya ke sana bagus nih. Doorpressnya nggak ada ya. Siapa nama ibunya Abdullah bin Zubair? Nah itu ya. Nggak ada yang doorpress ya, nggak apa-apa deh. Apa gelarnya? Gelarnya Asma binti Abu Bakar. Dua selendang. Iya. Berapa tahun Nabi Ayub mendapatkan ujian? Oh, enggak ada tadi ya. 18 tahun. Nah, ya. 18 tahun. Karena ada sakit baru 5 tahun masih panjang lah ya. Belum 18 tahun. Mohon maaf ya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.